Sesungguhnya keberkahan ilmu itu ada pada ketaatan kita kepada guru, ada pada hormat kita kepada guru, ada pada takzim kita kepada guru kita. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menjadikan diri kita, para murid ini, murid-murid yang hormat kepada guru kita. Ya, kita muliakan mereka. Karena Allah, Rasulnya telah muliakan para guru-guru. Ya, oleh karena itu kita sebagai muridnya, kita muliakan mereka, kita hormati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sesungguhnya sebuah kebahagiaan terbesar adalah ketika kita semua menjadi orang-orang yang paham tentang ilmu, menjadi orang-orang yang paham tentang apa dan bagaimana sebuah ilmu. Dan ini adalah karunia yang luar biasa. Nah, kita semua tahu ternyata untuk mendapatkan ilmu butuh sebuah perjuangan, butuh sebuah pengorbanan, butuh sebuah usaha yang harus dilakukan oleh setiap kita. Pada kesempatan kali ini, yuk kita sama-sama perbincangkan apa saja yang harusnya kita lakukan dan apa saja yang harusnya kita perhatikan selama kita menuntut ilmu. Para guru-guru kita menyampaikan hal yang harus diperhatikan dalam proses menuntut ilmu, yang kita sering kenal dengan adab-adab ilmu. Apa saja itu? Oke, yuk kita sama-sama diskusikan. Nanti bagi teman-teman semua, kalau ada komentar atau saran atau masukan, silahkan bisa di-list di kolom komentar. Teman-teman semua, di antara adab untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau adab menuntut ilmu, ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama, ya. Yang pertama, adab menuntut ilmu adalah meluruskan niat kita. Karena sesungguhnya ini adalah pondasi dasar. Ibarat sebuah bangunan, ini adalah pondasi awal. Ibarat pohon, ini adalah akarnya. Karena sesungguhnya setiap aktivitas kita akan dinilai niatan-niatan kita. Innamal a'malu binniyah. Maka sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama, saya mengingatkan diri saya dan juga teman-teman semua, yuk kita sama-sama ketika kita melakukan proses thalabul ilmi, kita melakukan proses pembelajaran, kita mulai dalam proses belajar, yuk yang pertama kita niatkan ini adalah perintah Allah. Kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semuanya untuk kebaikan kita dan kita sandarkan lillahi ta'ala. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan untuk mengejar titel, bukan karena mengejar biar dikatakan anak pintar, bukan karena ya yang penting sekolah daripada di rumah, bukan. Tapi kita belajar ini adalah lillahi ta'ala. Yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kita harus belajar. Adab yang kedua setelah kita ikhlaskan diri kita, yang kedua adalah mengikuti atau ittiba Rasulullah SAW. Kita mengikuti, menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Maka belajar menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita. Maka kita niatkan untuk belajar. Ini yang kedua. Jadi setelah yang pertama mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti dan menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ini pondasi awal. Dua pondasi pertama. Yang ketiga, setelah kita tanamkan pondasi itu, yang ketiga yang harus kita lakukan dalam proses adab mencari ilmu adalah kita menghormati ilmu dan mereka yang memiliki ilmu, yakni guru-guru kita. Teman-teman semua, ini penting karena sesungguhnya keberkahan ilmu itu ada pada ketaatan kita kepada guru, ada pada hormat kita kepada guru, ada pada takzim kita kepada guru kita. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menjadikan diri kita, para murid ini, murid-murid yang hormat kepada guru kita. Ya, kita muliakan mereka karena Allah, Rasulnya telah muliakan para guru-guru. Ya, oleh karena itu kita sebagai muridnya kita muliakan mereka, kita hormati mereka. Bagaimana ketika kita beraktivitas, melakukan aktivitas, menjalankan aktivitas itu dalam kesehariannya, maka kita juga menjadi orang-orang yang menghormati guru-guru kita. Jangan sampai kita justru malah menjadi murid yang durhaka, naudzubillah. Ya, kita hormati guru kita dengan apapun yang kita bisa. Kita dengarkan apa perintahnya, kita coba takzim terhadap apa yang beliau sampaikan, mendengarkan terhadap beliau yang sampaikan, kemudian menghormati mereka, menjalankan apa yang beliau tugaskan kepada kita, dan seterusnya.
Ini adalah adab yang ketiga, ya, menghormati guru dan para ahli ilmu. Ini yang ketiga. Berikutnya yang keempat, dalam adab mencari ilmu adalah bersabar. Teman-teman semua, kita semua tahu bahwa mencari ilmu itu butuh perjuangan. Mencari ilmu butuh pengorbanan. Mencari ilmu itu ibarat mendaki gunung begitu sangat terjal. Tidak segampang yang kita bayangkan. Oleh karena itu disinilah kita diminta untuk bersabar dalam mencari ilmu. Sesungguhnya kesabaran kita meniti hari-hari dalam mencari ilmu, bersabar dalam mencari ilmu ini, sesungguhnya insya Allah akan Allah ganti kelak ketika kita menjadi orang-orang yang mengerti tentang ilmu. Oleh karena itu dalam proses perjalanannya, dalam proses belajarnya, mungkin kita akan merasakan sedih, mungkin kita akan merasakan bosan, mungkin kita akan merasakan banyak hal dan tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu kuncinya adalah dalam mencari ilmu adalah bersabar. Sesungguhnya dengan sabar ini adalah kekuatan bagi para pencari ilmu. Mereka bersabar dalam kepedihan yang sementara, karena kalau mereka tidak bersabar dalam kepedihan dalam mencari ilmu, mereka yang tidak berilmu akan kelak merasakan kepahitan-kepahitan ketika tidak berilmu. Maka yuk kita bersabar dalam mencari ilmu, kita istiqomahkan diri kita menjadi orang-orang yang selalu bersabar dalam mencari ilmu, karena sesungguhnya jalan-jalan inilah yakin kita adalah jalan mencari ilmu, adalah jalan-jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab yang kelima yang insya Allah saya akan sampaikan kesempatan kali ini adalah yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, menghormati ilmu dan para ahli ilmu, yakni guru-guru kita. Yang keempat, bersabar. Dan yang kelima, yang terakhir adalah jangan lupakan doa. Kita selalu berdoa semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Kita selalu berdoa semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Dan kita juga berdoa semoga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga berdoa semoga Allah tinggikan derajat kita karena ilmu ini. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terselamatkan baik dunia maupun akhirat karena ilmu. Maka yuk kita sama-sama mengawali hari-hari kita mencari ilmu ini dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mencari ilmu. Mohon saran dan masukan di kolom komentar. Bagaimana sih agar kita sabar? Bagaimana sih agar kita istiqomah dalam menapaki ilmu ini? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.